Ada yang berubah pada serangan jarak jauh Ukraina. Kilang minyak terus diserang. Kampanye yang dirancang untuk menguras darah mesin perang Rusia masih berlangsung. Tapi serangan-serangan itu berbeda, lebih tepat sasaran. Serangan Ukraina kini tidak lagi menyasar kilang minyak secara luas, melainkan menargetkan mesin dan komponen vital yang sulit atau mustahil diganti Rusia. Ini langkah brilian Ukraina. Namun Ukraina tidak bertindak sendiri. Ukraina mengambil sesuatu yang tak tergantikan dari Rusia dengan bantuan dua negara lain, Prancis dan Amerika Serikat. Kerjasama Prancis-Amerika telah memberikan Ukraina panduan langkah demi langkah tentang cara menghantam Rusia telak, dan Ukraina terus menyerang. Semua bergantung pada serangan ke kilang. Namun jika kamu melihat strategi serangan jarak jauh Ukraina, serangan seperti ini bukan hal baru di 2026. Faktanya, tahun 2025 adalah tahun terobosan untuk strategi khusus ini. Ukraina mulai menghantam sektor minyak Rusia secara gencar dan berulang kali. Pada akhir tahun, kerusakan besar telah terjadi. Ukraina telah menargetkan lebih dari setengah kapasitas penyulingan Rusia melakukan serangan terhadap 21 dari 38 kilang terbesar Rusia antara Januari 2025 hingga awal Oktober di tahun yang sama. Serangan berhasil semakin meningkat tajam. Drone Ukraina berhasil mencapai target mereka 48% lebih banyak pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Ukraina berhasil menutup sekitar 20 kilang Rusia pada satu waktu, dan pada akhir tahun dilaporkan mereka telah menyebabkan kerugian lebih dari 13 miliar dolar pada sektor minyak Rusia. Strateginya bagus, tapi masih jauh dari sempurna. Ukraina punya masalah. Masalah itu berasal dari serangan kilang mereka yang terlalu luas. Pada tahun 2025, Ukraina hanya perlu menembus pertahanan udara Rusia dan mengenai sesuatu di kilang minyak. Apa saja tujuannya membakar, karena itu tangki penyimpanan besar di kilang jadi target utama Ukraina. Sekali terkena serangan drone, tangki penyimpanan langsung meledak dengan api yang bisa menyebar ke sekitar. Itu berhasil lagi. Kilang harus ditutup saat api dipadamkan dan perbaikan dilakukan. Ukraina bahkan menyerang kilang beberapa kali secara beruntun untuk membuatnya tetap tidak beroperasi lebih lama. Namun kilang-kilang tersebut terus pulih kembali. Setelah api berhasil dipadamkan, tangki penyimpanan dan bangunan tidak terlalu sulit untuk diganti. Sesuatu harus diubah. Ukraina harus mulai melakukan serangan yang lebih terarah. Kebakaran besar di kilang minyak memang bagus untuk menarik perhatian media. Tapi saat tahun 2025 berganti menjadi 2026, Ukraina mengubah tujuannya. Kebakaran itu hanya menjadi bonus. Tujuan utama Ukraina adalah menutup kilang minyak selama mungkin. Bagaimana caranya melakukan itu? Dengan menyerang mesin-mesin penting yang membutuhkan komponen yang sangat sulit didapatkan Rusia karena sanksi dari Barat. Masalah lain pun muncul. Intelijen Ukraina cukup kuat untuk memungkinkan serangan ke kilang minyak. Namun, serangan sepresisi ini sangat sulit dilakukan. Ukraina membutuhkan bantuan, baik untuk mengidentifikasi target yang harus diserang di kilang minyak Rusia, maupun untuk memastikan drone-drone mereka bisa bernavigasi menuju target-target tersebut sejak awal. Bantuan tersebut berasal dari dua sumber, Amerika Serikat dan Prancis. Financial Times melaporkan bahwa intelijen Amerika dan Prancis membantu Ukraina menentukan target untuk mengubah strategi mereka yang sebelumnya fokus pada kilang minyak. Kini, kebakaran bukan lagi tujuannya. Menghancurkan mesin utama di kilang minyak adalah tujuan utama, dan Ukraina melakukannya secara rutin. Jika komponen penting terganggu, seluruh mesin perang akan berhenti total. Peran Prancis besar. Januari lalu Presiden Emmanuel Macron menyatakan Prancis menyediakan sekitar 2/3 intelijen yang dipakai Ukraina dalam perang melawan Rusia. Macron bahkan menegaskan saat itu bahwa Prancis mengambil peran ini setelah setahun ketidakpastian dalam hubungan antara Amerika dan Ukraina. Sementara Ukraina sangat bergantung pada kemampuan intelijen Amerika setahun yang lalu, hari ini 2/3 dari intelijen tersebut disediakan oleh Prancis. 2/3, tegas Macron. Pernyataan itu memberikan kesan bahwa Ukraina melakukan segala yang bisa dilakukan untuk menjauh dari intelijen yang disediakan AS. Itu tidak benar. Mungkin Macron juga bisa menunjukkan bahwa sebagian besar sepertiga intelijen lain yang diterima Ukraina, dan mungkin lebih banyak lagi sekarang setelah hubungan antara Amerika dan Ukraina mencair pada tahun 2026 berasal dari Amerika Serikat. Dan bukan hanya lembaga AS sembarangan, badan intelijen utama negara itu bekerja langsung dengan Ukraina untuk memastikan mereka dapat melakukan serangan tepat sasaran terhadap kilang minyak Rusia. CIA terlibat langsung. Ukraina memanfaatkan bantuan badan itu untuk membangun keunggulan intelijen yang tak bisa diatasi Rusia. United 24 Media melaporkan bahwa seringkali para spesialis CIA yang mengidentifikasi mesin industri tertentu yang perlu diserang oleh Ukraina. Ada dua syarat
yang melekat pada mesin ini. Mesin tersebut harus sangat sulit untuk digantikan oleh Rusia, atau jika tidak, hampir mustahil untuk diperbaiki oleh Rusia karena mereka tidak dapat memperoleh komponen barat yang dibutuhkan. Media tersebut juga menyebut intelijen CIA berperan penting dalam serangan Ukraina ke gudang Wildberries milik Rusia. Wildberries dikenal sebagai Amazonnya Rusia. Wildberries menyediakan portal daring tempat para pengusaha Rusia berjualan dan para konsumen Rusia membeli, serta memungkinkan penjual menawarkan barang militer seperti drone dan rompi anti peluru. Wildberries pun jadi target besar. Dengan bantuan CIA, Ukraina menyerang 8 pusat distribusi perusahaan itu, menghancurkan sekitar 860.000 meter persegi ruang industri yang dipenuhi produk dalam prosesnya. Begitu saja, 15,4% dari seluruh kapasitas penyimpanan Wildberries telah dilalap api, menyebabkan kerugian miliaran dolar bagi perusahaan dan penjualnya. Semua ini tak akan terjadi tanpa CIA. Wildberries sejak itu mencoba menyembunyikan barang-barang militer dari hasil pencariannya, yang pada dasarnya merupakan permohonan putus asa kepada Ukraina agar berhenti mengirimkan sanksi yang datang dari udara. Itu tidak akan berhasil. Ukraina tahu betapa pentingnya Wildberries, baik sebagai pemasok militer maupun jaringan logistik di dalam Rusia. Dengan dukungan CIA, Ukraina akan terus mengidentifikasi fasilitas perusahaan itu dan menyerang dengan penuh amarah. Majalah Forbes menambahkan bahwa CIA telah membantu Ukraina di balik layar selama sangat lama. Sejak saat Rusia memulai kampanye agresinya dengan aneksasi ilegal Crimea pada tahun 2014, CIA telah bekerja sama dengan intelijen Ukraina. Lembaga-lembaga yang telah dilemahkan oleh korupsi telah dibangun kembali. Sisa-sisa sistem Rusia dan metode mata-mata era Soviet telah dihilangkan. Hasilnya, dinas intelijen Ukraina menjadi efisien dan mematikan seperti dinas intelijen lain manapun. Semuanya didukung oleh dua negara terkuat di dunia. Prancis dan Amerika Serikat kini bekerja sama membantu Ukraina menyerang kilang dan target lain di seluruh Rusia. Namun CIA terlibat dalam jauh lebih banyak hal. Telah terjadi pengeboman dan operasi rahasia di dalam Rusia sejak awal invasi skala penuh. Jenderal dan pemimpin kunci Rusia telah dieliminasi. Ukraina tidak mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini, namun jelas berada di baliknya. Dan di balik Ukraina, menurut Forbes, ada CIA. Semua yang kita lihat kini adalah hasil kolaborasi lebih dari 1 dekade yang dibawa ke tingkat berikutnya pada tahun 2026. Prancis dan Amerika Serikat kini membantu perencana militer Ukraina menentukan arah serta merencanakan serangan jarak jauh. Namun bagaimana prosesnya dan apa tujuan utamanya? Kami akan mengungkap semuanya, termasuk peran mengejutkan Rusia sendiri dalam memungkinkan serangan Ukraina. Tapi sebelum itu, inilah acara militer. Kami menggali di balik berita utama untuk menemukan kisah sebenarnya. Jika saluran kami bermanfaat, jangan lupa berlangganan dan tekan lonceng agar tak ketinggalan video harian. Financial Times mengungkap rincian tentang bagaimana Ukraina melancarkan serangannya dengan dukungan Prancis dan Amerika Serikat. Media itu mewawancarai 2 operator drone yang mengatakan para insinyur bekerja keras sebelum drone diterbangkan. Para insinyur memilih target berdasarkan intelijen yang mereka terima dengan melakukan analisis teknis secara rinci untuk memetakan rute ke target, logistik serangan, dan peran target dalam skema operasional perang Ukraina melawan Rusia. Setelah semua pekerjaan ini selesai, para insinyur memberikan pengarahan kepada unit drone Ukraina. Inilah saatnya para ahli industri energi berperan, karena mereka akan menentukan komponen spesifik yang perlu diserang oleh operator Ukraina, dengan fokus khusus pada komponen mana yang akan memakan waktu paling lama bagi Rusia untuk memperbaiki atau menggantinya. Menurut seorang operator, para ahli akan memberitahu spesialis drone Ukraina untuk menyerang pipa, cerobong asap, area tertentu, bagian sambungan peralatan, atau kotak tertentu. Depo dan unit penyimpanan minyak kini menjadi prioritas kedua dalam rencana jangka panjang Ukraina. Namun, misi-misi ini tidak direncanakan hanya dengan satu target saja. Segala sesuatu sudah dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan yang terjadi. Jika rencana A gagal, mungkin karena Rusia memindahkan pertahanan udara atau target Ukraina sudah dilindungi, maka ada rencana B, C, dan seterusnya. Beberapa target dimasukkan ke dalam setiap misi untuk memastikan bahwa drone Ukraina tidak melakukan perjalanan jauh hanya untuk pulang dengan tangan kosong pada akhirnya. Jika operator gagal mencapai target utama, mereka akan beralih ke target sekunder atau tersier yang sudah dipilih. Tidak ada pembatalan serangan di sini. Rencana cadangan disusun berlapis-lapis untuk memastikan kerusakan.
Ukraina juga tak pernah mengira sekali serang jarak jauh cukup. Itu sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, tetapi Ukraina benar-benar memastikan bahwa mereka memberi diri mereka peluang terbaik untuk menghantam target apapun secara berulang-ulang sampai target tersebut tidak bisa dipulihkan oleh Rusia. Tujuan ini dapat dicapai dengan banyak drone saat menyerang atau mengirim gelombang drone baru jika Ukraina perlu. Namun, kilang yang menjadi sasaran sanksi terbang Ukraina dipastikan akan menerima lebih dari satu serangan. Dan jika drone pertama Ukraina berhasil langsung mengenai target, ya, selalu ada target sekunder dan tersier yang bisa diserang. Apa yang kita lihat di sini adalah pembongkaran sistematis seluruh industri minyak dan bahan bakar Rusia. Semuanya didukung oleh intelijen Prancis dan Amerika Serikat. Ini adalah kombinasi antara kejutan dan tekanan teknologi yang dipindahkan ke era drone. Seperti dicatat Menteri Pertahanan Sementara Ukraina, Yevgeny Kamara, Ukraina perlu meningkatkan pendekatan ini untuk menimbulkan kerusakan sebesar mungkin pada mesin perang Rusia di wilayah Putin. Rusia tidak menginginkan itu. Mereka sudah kewalahan dengan serangan Ukraina saat ini. Serangan Ukraina terhadap kilang minyak Rusia pada tahun 2026 jauh lebih efektif dibandingkan dengan tahun 2025, memicu krisis bahan bakar yang melanda seluruh negeri dalam prosesnya. Pada akhir Juli, produksi bahan bakar Rusia telah turun hingga 40% karena kilang-kilang utama masih belum beroperasi. Itu semua terjadi karena peningkatan presisi Ukraina. Serangan yang dulu hanya menghentikan kilang beberapa hari, kini membuat Rusia butuh berminggu-minggu hingga berbulan-bulan untuk pulih. Penjualan bensin dibatasi di lebih dari 40 wilayah Rusia. Penyulingan minyak Rusia turun 25% dibandingkan tahun lalu, mencapai titik terendah dalam 20 tahun. Dan produksi bensin di negara itu turun 17%. United 24 Media mengungkapkan dalam laporan pada 28 Juli. Dan saat semua ini terjadi, Rusia entah bagaimana harus menemukan cara untuk menghadapi puncak permintaan bahan bakar dalam negerinya yang biasanya terjadi antara Agustus dan September. Gabungkan drone Ukraina dengan intelijen AS dan Prancis dan tercipta campuran mematikan yang dipaksa ditelan Rusia. Namun, masih ada satu bahan tambahan dalam campuran itu, sedikit vodka Rusia yang tanpa sadar telah disediakan oleh Rusia sendiri melalui bekas kekaisaran Sovietnya. Apa maksud kami? Mantan Menteri Pertahanan Ukraina, kini Ketua Center for Defense Strategies yang berbasis di Kiev, Andriy Zagorodnyuk, mengatakan saat membahas serangan Ukraina, kami menganggap Rusia sebagai sebuah sistem. Memahami sistem membantu Anda mengidentifikasi bagian penting yang berdampak besar. Guncang sistem dengan mencabut jantung dan otaknya, maka tubuhnya runtuh. Selain intelijen Barat, Ukraina tahu persis cara mengguncang Rusia karena Rusia sendiri. Rusia dan Ukraina punya sistem energi mirip, dibangun dengan desain era Soviet yang masih dipakai di Ukraina. Dan karena itu, Ukraina tahu persis jenis proses industri apa yang digunakan kilang-kilang Rusia, serta kerentanan operasional utama dan tata letak peralatan mereka. Ukraina cukup melihat infrastruktur energinya untuk tahu target serangan di Rusia. Simpul mana yang perlu dimatikan. Dan begitu Amerika Serikat dan Prancis terlibat untuk menentukan apa yang harus diserang di mana, Rusia kini berada dalam posisi memalukan sebagai penyebab kehancurannya sendiri berdasarkan pembangunan kekaisaran Soviet yang menginspirasi Putin. Ini ironi besar bagi Rusia, seperti halnya Ukraina yang belajar dari Rusia selama perang betapa merusaknya serangan ke infrastruktur energi. Kami belajar dari orang Rusia, kata Zagorodnyuk kepada Financial Times. Mereka melakukan hal yang sama pada kami di sini, tambahnya. Bedanya, Ukraina mendapat dukungan Barat untuk perbaikan dan penggantian peralatan rusak, sedangkan Rusia tidak. Rusia terdampar, terisolasi, dan dikelilingi oleh lautan sanksi yang mencegahnya mendapatkan komponen Barat yang dibutuhkan untuk segera memperbaiki kerusakan yang dilakukan Ukraina. Rusia semakin putus asa. Dalam sebuah laporan pada 3 Juli, Vladislav Vlasyuk yang merupakan penasehat dan perwakilan Presiden Ukraina untuk kebijakan sanksi, Rusia kini harus bergantung pada Tiongkok untuk mendapatkan komponen, ujar Vladislav Vlasyuk kepada UKR Inform. Menurut Vlasyuk, masalahnya barang tiruan dari Tiongkok tidak bisa diandalkan. Contoh utamanya adalah modul navigasi dan beberapa mikrokontroler presisi tinggi. Dalam beberapa kasus, orang Rusia terpaksa beralih ke komponen alternatif yang memiliki kinerja lebih rendah atau memerlukan perombakan sistem yang signifikan. Tugas kita adalah membuat proses ini menjadi sesulit dan semahal mungkin, ujar Vlasyk. Hal serupa akan terjadi di kilang minyak Rusia. Itu justru mendukung rencana Ukraina. Komponen tiruan yang mudah rusak dapat memaksa dilakukan perombakan, seperti yang kita lihat pada rudal Rusia, bahkan bisa menyebabkan kerusakan hingga kilang minyak kembali berhenti beroperasi. Tapi Rusia tidak punya pilihan. Mereka bisa memilih komponen yang jelek atau tidak sama sekali, dan mereka harus memilih yang pertama. Mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya, situasinya hanya akan semakin buruk bagi Rusia mulai sekarang. Aliran intelijen Prancis dan Amerika Serikat tidak akan dihentikan, yang berarti drone Ukraina tidak akan kemana-mana. Sebenarnya itu kurang tepat.
Drone-drone itu pergi lebih jauh ke wilayah Rusia daripada yang diperkirakan Putin. Dengan teknologi drone Ukraina yang makin maju, mereka bisa menyerang lebih dalam, yang memberi lebih banyak peluang menggunakan intelijen Barat untuk menimbulkan kerusakan lebih besar. Ukraina kini bisa menyerang semua target di wilayah Rusia bagian Eropa. Drone terbaik mereka mampu menempuh lebih dari 3.000 km. Mereka juga mengembangkan sistem jarak jauh generasi baru untuk serangan lebih dalam. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan drone berjangkauan lebih dari 5.000 km sedang dipertimbangkan dan bisa tersedia bagi operator Ukraina akhir 2026. Pada 2027, Ukraina berharap punya drone yang mampu menempuh 10.000 km. Semakin banyak target terbuka, ini kabar buruk bagi Rusia. Ukraina tetap waspada. Sama seperti mereka melanjutkan keberhasilan 2025 dengan strategi yang lebih matang, mereka akan melanjutkan pencapaian tahun ini. Mohon maaf atas permainan, katanya. Zelensky rutin bertemu pejabat militer tertinggi untuk memperbarui daftar target dan menetapkan prioritas baru. Akhir Juli, rencana serangan jarak jauh baru disetujui. Zelensky mengizinkan serangan baru. Tidak ada seorang pun di luar kalangan atas Ukraina yang tahu apa yang akan diserang. Itu memang disengaja. Semakin sedikit yang Rusia ketahui, semakin sedikit yang bisa mereka lakukan terhadap serangan Ukraina sebelum drone datang menyerang. Kalau kami suka bertaruh, kami akan bertaruh bahwa sebagian besar target dalam daftar Ukraina telah dipengaruhi oleh intelijen yang mereka dapatkan dari Prancis dan Amerika Serikat. Rusia tidak bisa menangkis semua ini seefektif yang dibutuhkannya. Negara itu terlalu luas, jadi mustahil menjaga semua lokasi militer penting dari serangan drone Ukraina. Ukuran yang dulu jadi keunggulan saat bertahan dari invasi darat, kini justru jadi beban terbesar bagi Kremlin. Putin dan kroninya kini harus terus mengatur pertahanan udara. Mereka harus menebak target serangan Ukraina dan memindahkan pertahanan ke sana, sehingga target lain jadi rentan. Permainan prioritas ini tidak pernah dipikirkan Rusia dan justru menguntungkan Ukraina. Kini, setelah drone Ukraina mampu menyerang kilang minyak di Siberia, Rusia menghadapi lebih banyak pilihan serupa. Jika jangkauan yang diperluas seperti yang dikatakan Zelensky benar-benar terjadi pada akhir tahun ini dan berlanjut hingga 2027, pertahanan Rusia yang sudah kewalahan akan makin tersebar hingga titik rapuh. Jarak tak lagi jadi faktor bagi Ukraina. Rusia kini tak lagi punya wilayah belakang strategis. Hanya ratusan target tersisa, semua sudah atau segera akan dijangkau drone Ukraina. Inilah realitas baru Rusia. CIA dan intelijen Prancis bekerja sama dengan Ukraina untuk melemahkan mesin perang Rusia. Drone penghancur kini terbang hampir tiap hari. Dan setiap kali mereka menyerang, entah itu terhadap mesin penting di kilang atau pangkalan militer yang seharusnya berada di zona aman, Putin harus menahan satu tendangan lagi ke selangkangannya. Akhirnya, Rusia akan dipaksa bertekuk lutut dari kekuatan militer super menjadi bangkai gemetar, berdarah minyak dan bahan bakar. Kolaborasi brilian Ukraina dengan mitra Prancis dan Amerika terlihat setiap minggu. Dalam serangan Wildberries, kombinasi intelijen Barat dan daya gempur Ukraina menjadi berita utama pada Juli. Kami telah membahas serangan-serangan tersebut di video ini. Sekarang Anda bisa mempelajari lebih lanjut tentang serangan itu dan mengapa serangan tersebut sangat penting dengan menonton video kami yang membahas skala serangan-serangan ini dan seberapa besar pukulan yang telah mereka berikan terhadap mesin perang Rusia. Tapi sebelum Anda pergi, jangan lupa untuk berlangganan acara militer. Kami menyajikan analisis seperti ini di semua video harian kami dan kami akan sangat senang jika Anda ikut bersama kami. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.